Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas. Mantap, salam informasi teknologi. Oke ya teman-teman ya. Gimana setelah melihat dari prosesi unboxing kita ya. Itu adalah merupakan produk ini yang kita unboxing ya teman-teman tadi. Adalah dari Lenovo Legion 5 dengan 15 ACH6 3RID ya teman-teman. Itu adalah produknya. Ini adalah produknya dan tadi adalah hasil dari kilasan unboxing kita, dimana produk ini adalah produk yang lengkap ya teman-teman dan bergaransi sampai Agustus 2024. Oke teman-teman, akan kita bahas produk ini. Produk ini adalah merupakan produk laptop unggulan Lenovo yang dengan program Legionnya. Di samping kemarin unggulannya yaitu dengan 7700 Hz, di sini kita ada produk yang dibilang high performa atau bisa dibilang teknologi adalah teknologi high end ya teman-teman ya. Berbeda dengan yang produk yang sebelum ini ya teman-teman. Sebelum ini ada Lenovo Legion yang kita vlog, dan sebelumnya lagi ada yang paling bagus yaitu di seri dengan HP Omen karena dia prosesornya dengan Ryzen 9. Nah, kita akan membandingkan ya. Namun kalau secara kasta prosesor bisa dibilang kalah, namun kalau VGA belum tentu, karena di laptop ini adalah merupakan VGA-nya adalah pembaruan dari seri yang kemarin dengan RTX 2060 6GB ya teman-teman. Serinya lebih mudah. Coba kita lihat ya. Mari kita lihat dan kita analisa analisa dari spesifikasi ini. Ini merupakan produk yang cocok digunakan untuk multimedia, game, grafis, rancang bangun, dan juga arsitektur. Buat teman-teman teknik sipil juga cocok di program ini ya, seperti bermain di program Lumion, arsitektur, seperti bermain di menggunakan aplikasi Lumion, menggunakan aplikasi AutoCAD, menggunakan aplikasi 3D Max, terus SketchUp, V-Ray dan lain sebagainya. Dan juga buat teman-teman pembuat gaming ya atau animasi seperti Blender dan desain grafis AutoCAD dan desain grafis seperti di Photoshop ya teman-teman, dan Corel Photoshop ya, di desain Corel Photoshop cocok di laptop ini. Oke teman-teman, kita sebutkan spesifikasinya. Ini adalah spesifikasinya sebagai berikut. Di Lenovo Legion 5 dengan 15 ACH6 3RID, dia adalah menggunakan prosesor dengan AMD Ryzen 5 dengan 5600H, yaitu hexacore atau 6 core prosesor 12 thread dari 3,3 GHz up to-nya sampai ke 4,2 GHz. Nah, sebelumnya kita juga pernah mereview, karena sebelumnya kita juga pernah mereview tapi produknya berbeda ya. Di sini ada laptop yang sebelumnya adalah PC, yaitu di seri Ryzen 5 dengan 5600 tapi tidak seri H namun seri G. Nah, perbedaannya adalah kalau seri G itu ada di PC ya teman-teman, di mana grafiknya dia menggunakan VGA 7, sedangkan di sini grafik bawaannya atau integratednya yaitu dia menggunakan VGA 6. Namun nanti ada VGA tambahannya. Sebelum kita mengacu ke VGA tambahannya, kita bahas dulu prosesornya ini kalau misalnya disandingkan bagus mana. Nah, secara kecepatan atau teknologi dalam kinerja benchmark itu tetap masih diunggulkan di seri yang PC. Karena di PC angkanya yaitu di kisaran 1807 ya teman-teman, hampir tembus 1900 bisa dikata seperti itu. Dan kalau diukur dengan seri ini adalah di sini adalah ketemu sekitar 1500-an. Kita perlihatkan datanya ya teman-teman. Dan kalau dibandingkan selisih jauh ya kawan-kawan ya, karena ini juga teknologinya di laptop agak dikurangkan ya seri H. Dimana kalau seri G itu dia adalah GHz-nya dari 3,9 up-nya sampai ke 4,4 GHz, 6 core prosesor 12 thread sama ya, 6 core 12 thread. Nah, kita akan menguji ya produk ini prosesornya sebetulnya setinggi apakah dan setara dengan apakah. Tadi sudah dibilang kalau yang AMD Ryzen adalah masih kalah ya dengan situ. Nah, coba kita bandingkan dengan yang ada di Intel. Nah, kita teringat kita pernah menguji dengan merek yang ada di HP Omen 15, HP 15 gaming di Intel Core i7 generasi 10. Di situ didapat datanya adalah 1337 CB.
dilihat di YouTube kita ya. Berarti kalau ditandingkan dengan ini adalah kalah jauh ya. Adalah unggul ini di region 5 dengan 5600H. Kita juga uji ada di yang produk Asus ROG dengan generasi ke-8, lebih di bawahnya di Gen 10 ya. Namun mereknya Asus. Di Asus tersebut dengan i78750H dia adalah didapat angka sekitar 1000 lebih, nggak sampai 1100 ya. Nanti kita tampilkan, masih jauh ya kalau ini sampai 1500, berarti dalam hal ini unggul. Nah, ada beberapa referensi. Kalau dalam game The Beat itu setara dengan kita, atau dia masih mengunggulkan di AMD Ryzen 5-nya dengan 5600H. Nah, dalam data yang ada di dalam game The Beat bisa teman-teman cari sendiri atau kalau tidak kita tampilkan di Ryzen 5 dengan 5600H 6 core prosesor itu 12 dia didapat 9,7, sedangkan di core i7 8750H dia didapat 5,6. Berarti secara kecepatan sudah jauh ya, keunggulannya tetap di Ryzen ya teman-teman daripada Intel Core i7 generasi ke-8. Tapi berbeda lagi ada di referensi dengan versus ya teman-teman. Kalau di versus itu kalau di user benchmark. Nah, user benchmark kita lihatkan datanya, itu di Intel Core i7 8750H itu dimenangkan ya. Dia adalah nilainya 67, sedangkan di Ryzen itu adalah nilainya 54. Berarti dalam hal ini produk dengan yang dicontohkan di situ AMD Intel Core i7 generasi ke-8 atau 8750H itu mengungguli seri AMD Ryzen. Nah, teman-teman pilih mana? Kita sudah punya referensi dan game The Beat juga sudah menyarankan bagus yang di Ryzen 5. Nah, kalau ditarungkan dengan Ryzen 9 yang kemarin ya sudah jauh. Kalah secara angka sudah kalah. Ini Ryzen 5, setelah Ryzen 5, Ryzen 7, terus Ryzen 9. Nah, itu kalau secara prosesornya masih dimenangkan itu. Tapi ini termasuk, menurut saya adalah termasuk istimewa ya teman-teman. Kita ingat Core i5 generasi 11 pun, PC pun kalah ya. Di PC itu cuma tembus berapa? 1300 sampai 1400. Masih kalah sangat dengan ini ya. Ini bisa dibandingkan dengan PC yang i5 generasi 11 dengan 11500. Kita tampilkan datanya juga, itu ada. Yang jelas ini menurut saya adalah merupakan produk yang jos ya, termasuk cepat juga ya. Oke. Kemudian kita menginjak masalah beralih ke GPU-nya, VGA. Di sini adalah menggunakan VGA RTX ya teman-teman. Nah, di sini digunakan RTX dengan seri lebih tinggi dari yang seri kita vlog kemarin ya, di teknologi serinya, namun yang lebih tinggi kalau gigabyte-nya tinggi yang kemarin ya di HP Omen. Nah, di sini adalah menggunakan RTX 3050 4GB. 3050 4GB dan kita juga menguji dengan game dua di antara adalah Battlefield 5 dan PES 2021. Di Battlefield 5 dengan setting ultra kita dapat FPS ya dengan 1080p 1920 x 1080p dia didapat di antara 75 sampai 85 FPS ya teman-teman. Itu rata-rata, nanti kita tampilkan di sesi akhirnya, kita tampilkan slide-nya. Nah, kalau ditanungkan dengan RTX 2060 atau 2060 gimana? Nah, kalau di RTX untuk khususnya Battlefield kemarin stabil di 60 fps dengan setting ultra ya teman-teman, dan Full HD 1920 x 1080. Namun di pengujian yang kedua, game yang kedua PS 2021. Nah, di sini adalah di angka 130-an fps. Nah, kalau dibandingkan yang kemarin malah dapat di yang 6 GB yang seri RTX 2060 itu sampai 145 144 yang di Ryzen 9. Berarti ada sedikit kelucuan. Kalau tergantung gamenya, FPS itu naik tergantung gamenya. Kita cuma menyuplai 2 game saja. Yang jelas ini cukup hebat ya. Kalau disandingkan dengan GTX jauh lagi ya. Apalagi di seri GTX itu tidak punya yang dipunyai di RTX, di mana RTX itu mempunyai teknologi ray tracing di mana menjadi dramatis ya, kayak gambarnya, visualisasinya, gamingnya, dan cocok digunakan untuk teman-teman yang berkonten kreator ya, atau gaming YouTuber. Dan dia juga mempunyai Turing ya kawan-kawan ya, teknologi Turing, di mana Turing tersebut kayak main Adobe Illustration atau sering dengan gradasi bayangan lebih tajam, lebih nyata ya teman-teman. Yang jelas ini adalah berbeda di seri GTX dengan seri apalagi dengan 1050 ya. Ini adalah penyempurnanya dari seri GTX di VGA RTX tersebut. Dan dua game ini sudah membuktikan bahwa ini adalah merupakan VGA yang bagus dan hebat, dan kemungkinan bisa
menjadi VGA andalan di masa depan. Jadi masa depan ini kan akan berubah. Misalnya game dari 2021 ke 2022 di Gen 22 bisa mengikuti ya teman-teman. Dan laptop ini juga tidak di prosesor ini juga tidak bisa dipandang enteng ya teman-teman ya. Disandingkan tadi sudah bisa dilihat mengalahkan i7 Gen 10 dan mengalahkan i5 Gen 11 yang ada di PC juga. Padahal di PC itu biasanya sama laptop itu terpautnya mesti kencang dengan PC, tapi fakta membuktikan ini unggul. Ya teman-teman, di pembahasan selanjutnya setelah kita membahas masalah ini, nah sekarang kita berinjak ke RAM. Oke ya teman-teman. Nah, di sini adalah RAM-nya menggunakan 16 GB dual channel. Jadi kalau dual channel adalah memberikan sebuah keseimbangan ya teman-teman. Tadi didapat ya untuk pengujian game itu enggak berapa yang cuman sedikit ya. Dilihat di data ya. Yang jelas tidak mentok ya, cuman berapa untuk PS itu kalau nggak salah itu berapa Mas? Ketemu berapa tadi? Untuk PS mau 5 GB ya. 5 atau 6 GB ya sekitar itu ya. Kalau untuk Battlefield itu di Ultra itu tadi ada yang sampai 10 GB. Dan juga perpaduan ketika RAM-nya dual channel, prosesornya juga akan menurun. Tadi rata-rata di permainan Ultra untuk game yang besar-besar itu di angka 50 naik turun ya, 50 pemakaiannya 50%, ada yang di bawahnya, apalagi PS 2021 ya, itu di bawah 50% ya kawan-kawan ya. Itu adalah untuk pengujian proses. Jadi antara RAM balance antara sudah besar dual channel lagi, terus VGA-nya juga gede, RTX mau apalagi ya, apalagi prosesornya juga gede, ditambahkan yang sekarang setelah masuk di RAM tersebut kita akan menambahkan penyimpanannya. Namun sebelum penyimpanannya, apakah bila ditanya RAM ini bisa diupgrade sampai berapa? Kemungkinan kalau ini seandainya ada 32 GB bisa sampai 64 GB ya teman-teman, 32 kali 2. Jadi kalau ya saya tahu kebanyakan sampai ke 32 GB ya, 16 kali 2. Tapi kayaknya ada yang jual seperti itu karena biasanya kalau teknologi yang ke depan itu lebih maju ya, RAM-nya lebih tinggi dan ini bisa diupgrade ke sesuatu yang lebih tinggi. Kemudian untuk penyimpanannya, dia adalah menggunakan media simpan SSD NVMe 512. Kalau ditarungkan dengan yang kemarin HP Omen kalah. Kalau yang kemarin 1 tera. Sayangnya laptop yang kemarin sudah sold out ya, sudah laku ya. Dan ini didapat di Tokopedia. Nanti bisa teman-teman cari di laptop kita ya. Itu dan garansi sampai Agustus 2024. Nah, ini adalah SSD-nya menggunakan NVMe 512 GB. Cukup lumayan ya teman-teman. Jika teman-teman kurang puas, silahkan menambahkan. Namun ini masih masa garansi. Saya harap jangan ya. Dan iman-iman. Terus lagi setelah itu menginjak ke LCD layar. Nah, layarnya itu menggunakan LCD dengan 15,6. Nah, dia adalah IPS. LED-nya IPS dengan backlight, jadi kalau tampak sinar itu dia bisa dilihat ya teman-teman, dan dia Full HD dengan 1920 kali 1080p tadi bisa dirasakan, dan mempunyai pixel 300 nits dengan 100%, sangat jos ya. Dan Adobe RGB Color gamut anti glare panel dengan 165 Hz, refresh rate AMD FreeCell Dolby Vision Slim bezel. Bezelnya sangat tipis ya teman-teman, dan untuk dia dekatnya sini ada webcam yang selalu buat kita sering pantau-pantauan ya. Ini tentunya tidak pandang remeh ya, webcam ini mesti biasanya STD karena laptop ini mungkin juga termasuk STD juga, standar militerisasinya dengan 810. Webcamnya ini sangat jernih, nanti kita tampilkan ya hasil recordingnya. Kemudian untuk konektivitasnya di sini ada Wi-Fi 6. Wah, itu istimewa. Sudah kita tahu Wi-Fi 6 itu lebih cepat dari sebelumnya. Ini adalah masuk lebih kencang ya, dan mempunyai LAN. Kita lihat konektivitasnya kebanyakan portnya di belakang. Bisa ditonjokkan mungkin. Di situ ada LAN. Terus di situ juga ada Bluetooth 5,1 combo, ada port USB dengan USB 3 2 dan Gen 1, port USB 3.2 Gen 2 tipe C. Ada Mas yang tipe C, Type C. Itu seperti itu ya. Dan support data transfer and display port 1,4, ada display port.
Ada. Wah, keren. Ada DisplayPort ya. Sudah kita tahu itu biasanya sampai 4K ya, teman-teman. Nah, itu biasanya buat teman-teman yang suka gambar gede-gedean atau apa resolusi tinggi. Nah, ini cocok di laptop ini. Dan port USB 3.0 Gen 2 tipe C, support data transfer HDMI, dan di sini juga ada card reader dan port combo audio. Nah, untuk di depan sini, nah ini kita lihat di sebelah kanan, ini kipasnya ada di sini. Di sini ada enggak, Mas? Ada. Berarti ada di depan dan ada di samping sini ya. Nanti kita perlihatkan slide-nya. Kemudian di samping sini yang sebelah kiri juga ada kipasnya. Berarti kipasnya banyak, Mas. Ini ya. Lubang kipasnya banyak. Ini lubang kipas. Iya, lubang kipas. Wah, lubang kipas. Wah, banyak kipasnya. Banyak pengeluarannya ya. Jadi mungkin supaya adem ya. Dan tadi juga saya heran untuk proses renderingnya ya. Tadi ada yang kelupaan. Ini ngomong-ngomong masalah adem dingin, terbukti ya untuk Ryzen 5 itu nggak mampu apa mungkin di setting ya. Dia itu nggak bisa sampai 100% ya. Jadi di pengujian rendering itu bisa dilihat di video kita tadi di pengujian rendering dengan kita bandingkan dengan ROG dengan GL503G dengan Intel Core i7 generasi ke-8 dengan 8750H. Di sini Ryzen 5 adalah memenangkan ya. Namun dia tidak 100%, nanti kita tampilkan slide-nya di mana dia adalah sampai 45 detik ya di render di 251 MB. Render 251 MB untuk Full HD dia hanya dapat waktu membutuhkan 45 detik. Sedangkan yang ada di Asus ROG dengan G503G dengan Intel Core i7 8750H dia adalah didapat 1 menit lebih. Tadi agak lupa ya, 1 menit lebih 25 atau lebih 50 ya. Yang jelas kejauhan ya secara kecepatan. Berarti dalam ini masih unggul ini ya. Namun di ROG itu membutuhkan powerful yang untuk rendernya. Kalau yang di sini enggak. Tadi sempat di angka 99% itu dapat berapa? 3,9 ya. 99%. Namun langsung drop lagi ke angka pemakaiannya adalah 45%, 50%. Jadi di Ryzen seperti itu. Mungkin juga karena banyak kipasnya juga, dan di sini juga ada tombol yang untuk pendingin ya. Ini bisa diaktifkan FN plus key ya, teman-teman ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, di konektivitas sudah termasuk sekarang untuk keyboardnya ya. Keyboard Legion adalah stylus-nya adalah stylus gaming ya. Dia adalah True Strike ya kan kawan ya. Itu berwarna-warni ya. Ada macam-macam pokoknya. Dan bisa disetting juga. Bisa berjalan kayak air itu, jerat-jerat, bisa anteng, bisa gonta-ganti. Nah, seperti itu. Dan dia dengan 4 zone RGB dan mempunyai 4 zona RGB backlight anti ghosting ya kawan-kawan ya. Kemudian untuk speakernya dia dengan speaker stereo dengan Nemic Audio 2x2W. Tentunya ini adalah suaranya sangat lantang ya kan kawan ya. Kalau kurang lantang ya kasihkan tambahan. Dan untuk selanjutnya baterai. Nah, di sini adalah di kisaran 4 sel ya, dan baterai adalah 80 WH atau bisa bertahan di kisaran 8 jam. Nah, mungkin untuk pemakaian biasa, bukan untuk pemakaian yang berlebih-lebih. Dan keunggulannya di sini adalah kalau dia nge-charger dalam 30 menit, dia sudah dapat 50%. Berarti keseluruhannya ini bisa penuh. Dilihat sedikit. Berarti keseluruhan di sini kalau penuh nge-charge-nya dia hanya butuh waktu 1 jam. Wah, cukup jos ya teman-teman. Kemudian untuk dimensinya, untuk beratnya di sini adalah tidak berat-berat amat. Untuk laptop saja adalah 2,4 kg, dan untuk tadi untuk tebal ya. Ini ada data tadi. Nah, di sini adalah tebal 2,5 cm ketebalannya. 2,5 cm dan enggak begitu berat ya. Ini 2,4 kg. Rata-rata gaming itu rata-rata mesti di bawah 3 ya, yang seri jadul ya. Untuk panjangnya dia adalah sini 3,6 cm. Untuk lebarnya sini adalah 2,6 cm dan beratnya adalah kisaran 2,4 atau 2,5 kg. Kita bulatkan, tapi kalau dalam data adalah 2,4. Sudah ya dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya mengevlog ini unboxing dari Lenovo Legion baru ya, termasuk
new unboxing. Jadi ini yang kita jual namanya new tray. Nah, ini garansi sampai 2024. Jika teman-teman menginginkan produk ini, semoga masih dan teman-teman mendapatkan keberuntungan ya, karena ini harganya jadi lebih murah di harga 17 jutaan. Nanti negosiasi bisa di Tokopedia, didapatkan di Tokopedia. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita tampilkan bonus kita ya di permainan game. Ini adalah produk yang kita tawarkan dengan harga di 17 jutaan dengan Lenovo Legion 5 lengkap ya, dengan laptop, charger, ada dus di sini, dan tas. Nanti kita perlihatkan tas bawaannya, juga ada kartu buku garansinya, itu bisa dilihatkan. Ini adalah tasnya. Nah, ini bisa dilihat di Tokopedia. Jadi aman, ada rekbernya, jangan transfer. Oh, ini ya, ini Lenovo Legion ya. Nanti kita lihatkan juga di slide-nya. Jadi aman ya, jangan transfer di luar ini, di luar Tokopedia rekber ya. Dan kalau sudah dapat ya, saya mohon untuk mengkonfirmasi ulang. Nah, ini adalah program kita mungkin baru ya di Tokopedia, dan yang kemarin pakai Bukalapak, yang sekarang kita akan berlari di Tokopedia. Dan semoga vlog kita bermanfaat. Tonton dari video kita mungkin untuk memberikan sebuah kepuasan. Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas, mantap, salam teknologi. Oke, yang selanjutnya kita akan melihat di PES 2021 ya. Lihat settingannya. Penasaran nggak? Nah, kalau mau penasaran, lihat ini ya. Ini di RTX 3050 bermain PES 2021. Oke, full screen. Kita setting di full screen. Wah, good ya teman-teman prosesornya. Tapi ini masih tetap VRAM-nya. Kemarin ya saya tanyakan, kenapa kalau di ini PES 2021 sering kebaca maksimal 3 GB ya, nggak bisa 4 GB ya. Padahal ini 4 GB ya teman-teman ya. Itu kebacanya seperti itu. Dia dari RAM 16 GB kemotong RAM banyak ya. Dia kepotong 3,1 ya. Ini ya berapa ini, 13,9 GHz ya. Ini Asusnya RAM-nya 16 GB kepotong ya, karena dia teknologi AMD. Print screen mas tadi. Nah, print screen itu dengan Nvidia RTX 3050 4 GB dia dapatnya oke ya. Ini juga RAM-nya dapatnya oke. Kalau dia 16 GB pasti di sini good. Untuk VRAM-nya dia oke. Oke, kemudian untuk settingannya bisa dilihat sendiri. Print screen mas, dia mentoknya adalah di 1920 kali 1080p ya. Oke, langsung saja. NMSI Afterburner-nya tolong dihidupkan. Kita lihat FPS-nya di PES 2021. Core-nya nanti nggak diinstal mas, CPU meternya. Carry ya. Ini CPU meternya. Nggak apa-apa, nanti ada core 1, core 2, carry install dulu. Nah, ini adalah kita melakukan penginstalan nanti untuk memperlihatkan ya, tapi sudah mewakili juga di MSI Afterburner-nya. Ini adalah permainan di PES 2021 ya teman-teman. Ini adalah GPU yang dirancang untuk masa depan, jadi dengan RTX itu akan bertahan lebih lama ya teman-teman ya. Jadi untuk game-game masa depan ya, tahun 2022, 2023 sampai 2025 dan mungkin lebih ke atas lagi, ini adalah dirancang untuk bisa mengikuti produk buatan, baik produk game dan produk updatean dari software-software yang terbaru ya. Walaupun ini bukan Ryzen 7, tapi menurut saya ini sudah istimewa ya teman-teman. Dan kalau kita komparasikan, ini adalah setara dengan di HP 15 gaming series dengan Intel Core i7 ya teman-teman. Itu bisa dilihat untuk settingannya hack. Itu kita matikan musiknya ya, karena kemarin kita kena copyright. Nah, itu adalah settingan dari Legion 5 ya, dengan Ryzen 5 5600H. Kita setting hack semua. Nah, itu bisa dilihat ya, untuk graphic quality-nya hack, pokoknya semuanya hack ya, karena ini menggunakan RTX dengan 3050 4 GB. Bisa dilihat hasil screenshotnya. Dan
ini akan menjadi patokan ya, bahwa GPU ini adalah merupakan GPU yang cukup baik dan melebihi dari seri di GTX 1050, 1060, dan bahkan mungkin bisa dikatakan juga unda-undi ya dengan RTX 2060 6GB, karena ini serinya adalah 4GB ya teman-teman ya. Mendekati 6GB, 5,9. Dan untuk apa, FPS nya itu bisa dilihat tadi, naik ya 62. Coba lihat ini ray tracing ya kawan-kawan ya. Tinggi mas, tinggi sekali. Ngeri ini tuh, ngeri. Tuh bisa dilihat FPS nya ngeri ya. Jadi menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat memuaskan, istimewa di main di PES 2021, dan gambarnya bener-bener tajam, bro. Tajam, halus. Warnanya cerah banget itu. Warnanya hijau, kelihatan hijau banget ya kawan-kawan ya. Itu nge-lag sedikit pun. Tidak nge-lag blas. Pokoknya mantep ya untuk dibeli dan dimiliki, dan tidak rugi teman-teman mendapat produk ini ya. Dan garansinya sampai Agustus 2024. Resmi seluruh Indonesia ya kawan-kawan ya. Itu FPS-nya ngeri. Gila banget. Ngeri sedap, dia sampai 140 fps ya tadi. Ngeri. Untuk RAM-nya dia kemakan 6GB, kita agak lama. Coba kita mainkan agak lama. Kita lihat biar teman-teman puas. Ini enggak kita recording ya. Jadi kita langsung dalam hal ini enggak ada versi editan. Jadi editannya cuma biasa ya kawan-kawan ya. Dan kadang kalau kelemahannya kalau kita langsung itu kadang memang bagus secara gambar, tapi nggak lihat pas posisi mainnya. Jadi bisa aja gambar itu diganti. Tapi kalau ini nggak bisa ya teman-teman. Tuh bisa dilihat 141 fps, RAM 16 dan CPU-nya 68%. Oke, grafiknya luar biasa mas. Ini adalah di seri Lenovo dengan Legion 5 ya teman-teman ya. Oke, sudah cukup puas. Mungkin akan kita coba di game lainnya. Kita akan mencoba game yang selanjutnya, itu di Battlefield 5. Oh, what a lovely, lovely day. Absolutely glorious weather here as we welcome you to a football match of considerable significance, great consequence in this part of the world. They've been talking about this one for a while and they have rolled up to it in fantastic numbers. You should have seen the roads outside the ground in the hour or two leading up to it. It has been bumper to bumper, the traffic has been extraordinary, but the level of expectation is also very, very high. And these supporters who were queuing round the block for their tickets as soon as we knew the date of the fixture, well, now they can't wait for it to begin. And begin it will any second now.
This place simply a monument to the game. So much prestige, so much pride, so much passion whenever football is played here. And already we're underway here. We get a throw in. Plays it out to the flank. There are a few waiting for it. In comes the cross. Played towards the front men. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. It's come loose. He's making... Whistle's gone, that's a foul. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. Up for the header! There it is! One perfect ball, one perfect header. Yeah, I just thought he wanted that more than anyone else on the pitch, and it was fully deserved. He gave it everything he had. So we have our breakthrough. Still a fragile lead, though. They can't afford to sit on this. Just brushed off the ball there. Battles to win it back. Tries lifting it over. That'll be a corner. They've played it short. It's a long ball, but it's not hit its target. Forward it goes. And it's played forward. Has gone out. Ball's out on the left now. That was always going to be the keepers. Quick ball forward. Ball's loose, who's getting there? Good challenge, he just stood firm. Karena ini RTX, jadi kita akan mencoba yang paling maksimum ya, maksimum. Karena ini RTX, kita coba yang paling maksimum ya teman-teman. Bisa dilihat settingannya ultra semua, grafik kualitinya ultra. Ya, jelas ya. Terus tekstur kualitas, tekstur filteringnya adalah ultra. Don kene mas. Udah mentok mas. Udah mentok, semuanya ini semua ultra semua ya. Oke. Langsung saja main. Jadi buat teman-teman jika mau mendouble dengan monitor yang lain bisa, mungkin lebih besar di sini ya. Karena dia juga sudah settingan Full HD. Coba kita lihat. Ini adalah Battlefield 5. Kalau yang kemarin itu sampai ke 60 fps mas, kadang turun ya, yang 1080p. Ayo mas main langsung. Baterainya mau habis.
Oke, ini hanya bisa dimiliki di unit komuter Magelang ya, garansi sampai tanggal ke 31 ya, 31 Agustus 2024. Jadi terhitung dari sekarang ya teman-teman ya. Di harga 17 jutaan teman-teman bisa mendapatkan laptop ini ya. Ini GPU-nya cukup keren, yaitu di RTX 305043 dan menggunakan Ryzen 5. Nah, di sini sudah ada bawaannya di Ryzen 5 ya, dengan seri 5600H. Itu Radeon grafiknya itu yang ada di prosesor tersebut, dan ada VGA andalannya di atas Radeon tersebut adalah dengan RTX ya kan kawan. Ini bisa dilihat hasilnya. Kalau di sebelumnya untuk GTX kita sudah pernah mencoba, itu rata-rata dengan ultra adalah sampai ke 60 ya, dan bisa turun ya kan kawan. Ini coba sampai berapa? Kalau ini mestinya harus di atas tuh, bisa dilihat ya pas display dia di 83-82 fps ya teman-teman. Sangat halus sekali ya. Jadi ini bisa dibilang teknologi ray tracing adalah memang benar-benar jos ya. Jadi yang suka sinematik tuh lebih apa, real ya mas ya, Lebih real, lebih istimewa pokoknya, real nyata, lebih nyata. sekelas PS5. Ya memang kelas PS5 aja Mbak. Oke, langsung saja kita mainkan gamenya. Benak pakai mouse ini harusnya. Iya, ada mouse-nya kok, ada mouse-nya bawaannya. Nah, ini ada bawaannya ya dari Lenovo Legion ya. Nah, ini masih terbungkus juga. Ini mouse Lenovo Legion. Nyala ya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat untuk FPS nya itu sudah sampai 100 ya. Ini awal mulai main, mungkin kasih lemek mas, lemek gaming, Logitech lemek mousepad ini monitor. mousepad ya. Ngeri di teknologi ultra, displaynya bisa sampai ke 100 fps ya tadi ya, di setting ultra ya teman-teman ya. Teknologi RTX dengan 3050 cukup menegangkan. Tetap di 60, namun naik ya, naik ya. Settingan ultra full. Ultra full itu bisa sampai 62, 60 lebih. Kalau tadi di PES itu sampai 100 lebih ya, sekarang 70. Jadi juga tergantung permainannya. Kalau di GTX yang 1050 itu pengalaman yang kemarin itu 60 kadang nggak stabil, di bawah juga. Kalau ini 60 ke atas ya teman-teman ya. Sekarang dapat 70 fps, 72, padahal ini setting ultra ya mas. Ngeri ya. Jadi mungkin secara persentasenya antara 1050 dan RTX seri ini mungkin 20 atau sampai 30 lebih baik ya VGA nya ini dibanding dengan GTX 105043. Jadi sekitar 30% lebih baik. Wah cukup marem. Suaranya bisa diserok ya mas, coba biar terdengar kualitas soundnya, audionya. Gak apa-apa, gak besar gak apa-apa. Ini adalah sound asli. Ngeri ya kan. Coba kita nanti lihat sampai ledakannya bagaimanakah.
Jadi penampilannya sinematik ya, emang bener ya, seperti visualnya seperti nyata ya teman-teman ya. Mungkin kalau ada kacamata 3 dimensi kita bisa merasakan di dalamnya. Nggak tahu ini seperti 3 dimensi enggak ya. Untuk RAM-nya sendiri bisa dilihat, dia adalah makan 9 GB ya. Jadi jangan berharap dengan 8 GB kalau main Ultra. CPU-nya dia 72-60% ya. 60% naik turun. Bisa dilihat. Nah, ini kita lihat ledakannya. Wush. Ini core-nya 94%, 99%. Ini bisa dilihat ya, marem ya kalau punya core banyak itu sampai 12. Nah, ini sekarang ke season yang kedua ya di Battlefield 5. Ini misi ya, ke misi yang kedua. Itu sekarang FPS-nya naik. Tadi di 60, sekarang 60-70, sekarang ke 80 fps ya teman-teman ya. Jadi tergantung misi. Oke, langsung dimainkan mas. Itu bisa dilihat jadi teman-teman bisa betah ya kalau dengan laptop kayak gini. Jika garansinya panjang jangan khawatir. Das sind unsere Soldaten. Gib mir den Feuerschutz. Sie wissen, was Sie zu tun haben, Kerz. Infanterie auf 12 Uhr. MG-Feuer eröffnen. Dan bisa dilihat RAM-nya dia adalah kemakan 9,6 yang hampir 10 GB. Dan teknologi GPU-nya dia tembus sampai ada yang 80 ya, tadi nggak stabil. Kadang 75, 67. Namun kalau dilihat ini masih di atasnya dari RTX 2060 ya teman-teman. Yang kemarin ada stabil di 60 fps, itu bisa dilihat. Ini untuk CPU-nya adalah dia 74%. Nanti bisa dilihat sendiri. Bereich gesichert.
Nanti kita akan membuktikan coba misi yang pertama ya. Mungkin ini misinya yang berat. Gute Arbeit, Anton 1. Wir wussten, gegen einen Tiger haben Sie keine Chance. Rücken Sie jetzt auf der Hauptstraße vor und helfen Sie der Infanterie. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan laptop ini, silahkan kunjungi di web kami ya, Tokopedia ya. Semoga saja masih dan Anda merupakan orang yang beruntung memiliki laptop ini, karena ini dijual di harga 17 jutaan ya teman-teman, dan garansi sampai 2024 bulan akhir Agustus ya, bulan Agustus. Itu gameplaynya 83 ya, dapat FPS nya dan RAM nya sampai ke 9 GB, kemudian untuk CPU nya 22%. Als ich ein Kind war, wurde eine Gruppe von Jungs im Dorfladen beim Klauen erwischt. Mein Vater war außer sich, als er davon erfuhr. Aber ich habe doch gar nichts gestohlen. Ya. Vielleicht, sagte er. Aber Anton 1, vorrücken und unsere Streitkräfte am Bahnhof unterstützen. Anton 1, rücken Sie umgehend zum Bahnhof vor. Befehl bestätigen, Hartmann. Ja, Kommandant. Anton 1 an Oberkommando gehen jetzt in Position. Anton 1 geht jetzt in Position. Alles klar. Aufbruch! Misi apa ini? Hah? Oh ini balis kawal. Oh ini masih misi tank mas. Nggak apa-apa, itu dulu nanti yang diselesaikan dulu nanti. Coba kita lihat misi ini ya. Laptop ini merupakan sebuah laptop unggulan di Lenovo ya, dimana laptop ini adalah di atas dari yang kita vlog sebelum ini dengan Lenovo Legion G520 ya. Ini serinya adalah sekarang yang Sie Lenovo beide Legion halten die Augen 5. offen, damit Ketika uns das yang nicht auch 520 passiert. itu hanya kedapatan mediumnya cuma 40 fps, di sini sudah bisa bermain ultra ya teman-teman, karena di sini adalah merupakan teknologi yang sangat apik ya di RTX 3050, sudah terkenal dengan teknologi touringnya dan game dan refreshing ya, yang membuat game sinematik ya menjadi lebih nyata, itu bisa dilihat ya gitu. Dan memang benar, memang VGA RTX itu merupakan VGA teknologi masa depan ya teman-teman, dan mungkin merupakan teknologi lama ya kalau teman-teman bisa memiliki ini. Namun ya itu, ketika teman-teman memiliki ini, jangan mengeluh masalah harga ya teman-teman ya, karena juga mendapatkan harga yang tinggi juga, teman-teman bisa menikmati dengan teknologi yang bagus juga ya. Jadi artinya ketika teman-teman misalnya ini digunakan untuk Sei stark, Hartmann. Verfolg einfach deine Befehle. Bereich gesichert. Anton 1 an Oberkommando. Schienen sind frei von Feinden. Gute Arbeit, Anton 1. Wir wussten, gegen einen Tiger haben Sie keine Chance. Rücken Sie jetzt auf der Hauptstraße vor und helfen Sie der Infanterie. Sie haben es gehört, Kerz. Vorrücken. Jawohl.
Schaden! Der Schuss ist abgeprallt! Weiter feuern! Der macht keinen Mucks mehr! Guter Schuss! Panzer zerstört! Die hätten keine Chance gegen uns. Vorwärts! Wir müssen die Truppen der Amerikaner ausschalten. Wie stark sind ihre Verbände? Spielt keine Rolle. Sie sind uns nicht gewachsen. Was war das? Bringen Sie irgendwas zwischen uns und die! And you just let the Bridger. Give me a sec, will ya? You Billy Bridger? Says on my pad here, criminal use of explosives, assault, attempted armed robbery, arson, attempted armed robbery. Did you try and rob the same bank 3 times? No. Oh, yes, you did. Because you're Billy Bridger. You are the son of big, bad, horrible Arthur Bridger. I'm Arthur fucking Bridger. Give me the fucking money. Now that's your dad, isn't it? So how comes he didn't get sent down with you then? Started all them jobs on your own. Oh, yeah? I've got a little deal for you. I'm putting together a unit. You're gonna fucking love it. It's right up your street, your sort of thing. And it's got to be better. And you just let the work, Bridger. Give me a sec, will
We fought everywhere, in every condition known, using weapons we had never dreamed of. But death is death, no matter where you are. And suffering is the same in every language. Vorrücken, vorrücken! Köpfe runter! Feindpanzer! 12 Uhr! Formation halten! Vollgas voraus und Feuer erwidern! Technology moved faster than you could think how to use it. Yours, theirs, it didn't matter. This war would prove that from ocean bed to mountaintop, the greatest killing machine is man. Attention, ils arrivent.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bagaimana setelah melihat hasil compare tadi ya, review dari seri Lenovo Legion 5. Nah, kita tandingkan ya, itu bisa dilihat untuk hasilnya. Ternyata dalam pengujiannya adalah Lenovo Legion 5 dengan seri 5600H itu adalah mengungguli dari Intel Core i7 Gen 10, mengungguli juga dengan Intel Core i5 generasi ke-11 yang ada di PC, juga mengungguli juga dengan Intel Core i5 yang ada Intel Core i7 generasi ke-8 yang kita uji di Asus ROG ya teman-teman ya. Berarti dalam hal ini sudah terbukti kecepatannya. Nah, ada sesuatu yang menjadi sebuah perhatian buat kita ya, dalam khususnya masalah render ya kawan-kawan ya. Di laptop ini diketemukan ya untuk rendernya itu tidak bisa maksimal ya. Tadi ada pengujian ketika menggunakan Premiere Pro, merender dilawan dengan Lenovo Legion, kita tandingkan dengan Asus ROG G503 ya, Legion 5. Itu diketemukan kalau di Legion 5 itu tidak bisa maksimal dan dia bisa sampai ke 99%, namun turun lagi untuk GHz-nya atau penggunaannya prosesornya. Dia bisa bertahan sampai ke 3,9 tapi turun lagi ya GHz-nya. Sedangkan di ROG itu bisa maksimal ke 100% dan GHz-nya saya agak kelupaan, yang jelas untuk penggunaan prosesornya 100%. Namun yang ada di Legion tidak 100% ya teman-teman. Dalam hal ini berarti mungkin strateginya Legion adalah mengawetkan baterai mungkin yang satu. Yang kedua juga bisa supaya prosesornya itu nggak cepat panas ya. Mengawetkan mungkin buat teman-teman yang bisa overclock atau bisa meninggikan lagi lebih baik lagi. Toh ini aja tadi tidak disetting dengan overclock, standarnya dengan kita mengaktifkan best performance ya teman-teman, itu aja sudah menghasilkan sesuatu yang bagus ya. Di pengujian 250 MB tadi bisa dilihat untuk laptop Lenovo Legion-nya itu didapat sekitar 45 detik, belum ada 1 menit ya teman-teman ya. Sedangkan di Asus ROG dengan G503 Intel Core i7 generasi 8 dia didapat sampai lebih dari 1 menit, 1,5 atau berapa ya teman-teman, tonton sendiri aja, 1,5 menit ya kalau nggak salah. Nah itu tonton sendiri aja. Terus kemudian dalam gamingnya tadi ada sebuah kelucuan ya, di Battlefield 5 itu gamingnya untuk RTX dengan 3050 itu dia bisa tembus sampai 70 hingga mungkin 85, kadang 60 ya, nggak stabil. Sedangkan yang ada kalau ditarungkan dengan RTX yang ada di 2066 GB yang kemarin ada di HP Omen, nah itu dia hanya stabil di 60 fps. Berarti dalam hal ini mungkin masih bagus ya, secara tidak langsung dalam hal pengujian gaming untuk game PS5 dengan Battlefield 5-nya. Namun di pengujian beda lagi di PES 2021 dia malah hanya sampai ke 30 sampai 35. Dan saya masih penasaran, terus kita restart. Ternyata setelah di restart agak dingin lagi, ternyata dia adalah bisa sampai tembus ke 145, 150 dan bahkan lebih. Berarti dalam hal ini mengalahkan dengan seri yang ada di RTX dengan 2060, karena di 2060 dia di 6 GB 2066 GB dia hanya di 140 sampai 145 fps. Cuman perbedaannya kalau di yang RTX 2066 GB itu dia lebih stabil ya, dia fps-nya tidak menurun untuk PS 2021. Tapi kalau untuk di PS 2017 cuman stabilnya di 60, sedangkan 2021 stabilnya di 144 fps. Mungkin dari kita sekian dan kurang lebihnya mohon maaf. Semoga laptop ini bermanfaat. Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus semua kelas, mantap, salam teknologi. Dikhususkan untuk lebih cepat 3 kali nanti kita tampilkan itu untuk foto, editing foto dan video ya teman-teman ya. Sekarang kita akan menguji ini di rendernya. Tadi sudah diuji tanpa menggunakan kipas dan sekarang menggunakan kipas. Kenapa kita menggunakan kipas? Karena kalau dalam yang gaming kelas gaming seperti Asus ROG itu atau Acer Predator itu dia sudah punya istilahnya cooler yang ada di situ, tambahannya di keyboard. Nah di sini tidak ada sayangnya, karena mungkin settingannya juga slim ya, dia tidak mengacu ke gaming, jadi tidak usah pakai itu. Tapi kalau misalnya mau lebih adem pakai ini ya. Apakah ada sebuah perubahan ditanya kalau dengan ini? Nah, coba kita simak dari video kita. Oke, mulai mas. 1, 2, 3. Apakah bisa tembus sampai ke 900? Kita lihat ya, itu masih sama, dia sampai ke 82.